Curhat ke AI DigiFriends, batasan emosi, data, dan undang-undang perlindungan data pribadi yang wajib kamu tahu. Disclaimer, artikel ini adalah hasil kolaborasi pemikiran antara manusia dan kecerdasan artifisial. Seluruh nama, skenario, dan contoh kasus dalam artikel ini adalah rekaan semata untuk tujuan edukasi. Informasi yang disajikan bersifat umum dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari sumber-sumber terkait. Penting, artikel ini tidak terafiliasi, didanai, atau disponsori oleh perusahaan besar manapun dan perusahaan apapun yang terafiliasi dengannya. Konten ini murni bertujuan untuk berbagi wawasan dan edukasi independen. Artikel ini merupakan kisah sahabat digital dalam kehidupan kita, di mana interaksi manusia KA atau HI merupakan sebuah ekosistem atau kondisi interaksi yang terjalin antara manusia dan kecerdasan artifisial. Ini berbeda dengan interaksi manusia komputer atau HCI, yang mana lebih menitik beratkan pada interaksi fisik dengan perangkat keras dan lunak. HI ini lebih berfokus pada interaksi kognitif, linguistik, dan konseptual dengan kecerdasan itu sendiri. Implikasinya jauh lebih mendalam, bahkan menyentuh aspek kesehatan mental kita. Di tengah geliat ekosistem HI ini, muncullah fenomena DigiFriends. Ini adalah sebutan catchy untuk semua AI Companion Apps, yaitu aplikasi atau sistem KA yang dirancang khusus untuk menawarkan persahabatan, sokongan emosional, dan interaksi personal kepada penggunanya. Mereka berperan sebagai teman atau sahabat digital, berbeda dengan asisten virtual fungsional yang tugas utamanya mengatur jadwal atau mencari informasi. DigiFriends ini lebih condong pada emotional support. Banyak contohnya, ada chatbot companion yang siap mendengarkan keluh kesah harian, virtual pet yang seolah memiliki perasaan, atau karakter AI dalam game dengan alur cerita yang mendalam. Tak sedikit yang merasa nyaman mencurahkan isi hati ke DigiFriends karena respons mereka terasa empatik, suportif, dan personal. Ini secara kuat memicu antrom AI, di mana kita cenderung mengatributkan emosi dan niat manusiawi kepada mereka karena balasan yang meyakinkan. Rasanya seperti bercakap dengan sahabat karib. Padahal itu sekadar algoritma. Terlalu memanusiakan AI, dampaknya pada kesehatan jiwa. Jika kita terlalu hanyut dalam antrom AI yang berlebihan, bisa ada risiko terperangkap dalam ilusi koneksi. Kita mungkin mulai mengabaikan relasi antar manusia yang sesungguhnya, atau menaruh ekspektasi yang tidak realistis pada DigiFriends. Ini bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga terkait dengan kesehatan mental kita. Bayangkan, seorang remaja yang dilanda kesepian, menemukan DigiFriends yang senantiasa hadir, selalu mendengarkan, dan tak henti memberikan respons positif. Awalnya mungkin menolong, namun lambat laun, ia bisa menjadi terlalu bergantung. Ia mulai membandingkan hubungan dengan DigiFriends yang serba sempurna itu dengan hubungan manusia nyata yang penuh tantangan dan kerumitan. Akhirnya, ia menarik diri dari interaksi sosial yang sejati. Ini dapat menciptakan lingkaran setan. Semakin ia mengasingkan diri, kian kesepian. Kian mencari pelarian pada DigiFriends. Ia bisa kehilangan kemampuan berempati, memahami isyarat nonverbal, atau menyelesaikan konflik di dunia nyata. Ini adalah salah satu bentuk risiko antrom AI yang berlebihan, ilusi koneksi yang mengikis realitas. Maka dari itu, disiplin mental menjadi sangat krusial untuk menjaga humanity of human kita. Ini bukan sekadar teknik prompt engineering, melainkan sebuah pola pikir yang sadar. Kita harus terus mengingatkan diri bahwa DigiFriends adalah sebuah perangkat dengan algoritma canggih, bukan entitas yang memiliki kesadaran, emosi sejati, atau agensi seperti kita. Menerapkan disiplin mental berarti kita secara aktif melatih diri untuk peka konteks, selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan alat atau mesin, bukan manusia. Ini membantu kita menjaga batasan emosional, perkaya relasi, tetap prioritaskan dan curahkan waktu serta energi pada hubungan manusia nyata. DigiFriends dapat menjadi pembantu, bukan pengganti. Validasi informasi, artinya jangan langsung mempercayai 100% output atau saran dari DigiFriends, terutama untuk hal-hal penting. Ini adalah bagian dari antropomorfism terbalik yang kita ulas sebelumnya. Memahami alur logikanya, bukan memaksanya menyerupai kita. Kita yang memegang kendali interaksi. Kita yang menetapkan tujuan
dan kita yang harus peka terhadap kemanusiaan kita. Inilah seni menaklukkan AI yang sesungguhnya. Psycho AI Analytic dan jebakan fake persona. Mengingat risiko-risiko psikologis ini kian nyata, peran Psycho AI Analytic menjadi amat penting. Psycho AI Analytic adalah sebuah disiplin ilmu yang esensial di era HI ini. Tujuannya adalah menganalisis dan mengatasi dampak psikologis dari interaksi dengan AI, khususnya di tengah fenomena antrom AI yang berlebihan. Ini akan menjadi bidang yang sangat dibutuhkan untuk menolong individu dan masyarakat luas. Analoginya begini. Misal aplikasi kencan dengan AI dan avatar yang menciptakan fake persona terlihat super brilian. Bayangkan, seseorang yang merasa kesepian mencoba aplikasi kencan. Ia berinteraksi dengan avatar AI yang didesain sangat manusiawi. Bahkan, memiliki kepribadian yang sempurna. Avatar ini mampu memanipulasi emosi pengguna, memberikan validasi yang dicarinya, dan menciptakan ilusi hubungan yang mendalam. Ketika ia sadar semua itu palsu, dampaknya bisa sangat parah. Ini dapat memicu emotional distress, perasaan dikhianati, bahkan merusak kepercayaan pada hubungan manusia nyata. Ini juga bisa mengikis kemampuan bersosialisasi dan berempati. Dalam skenario terburuk, ada potensi penipuan atau eksploitasi, seperti catfishing yang dilakukan oleh AI. Disinilah Psycho AI Analytic akan berperan dalam identifikasi pola interaksi tak sehat, mendeteksi sinyal awal ketergantungan atau penyalahgunaan DigiFriends, pengembangan protokol intervensi, menciptakan metode untuk membantu individu yang terjerat dalam ilusi ini. Edukasi publik, meningkatkan literasi AI, dan kesadaran kesehatan mental di masyarakat. Panduan untuk pengembang AI memberikan rekomendasi etis untuk merancang AI yang safe secara psikologis, agar tidak sengaja menciptakan fake persona yang merugikan. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, penjaga hukum di balik curahan hati kita. Ini bukan hanya soal gejolak emosi, melainkan juga terkait dengan data pribadi kita. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menjadi penjaga hukum kita di sini. Setiap kali kita curhat ke DigiFriends, sejatinya kita tengah membagikan data pribadi kita. Misalnya, rekam jejak percakapan kita, preferensi yang kita ungkapkan, bahkan emosi yang terdeteksi dari teks atau suara kita, itu semua tergolong data pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penyedia DigiFriends sebagai pengendali data pribadi wajib memperoleh persetujuan eksplisit dari kita untuk mengumpulkan dan memproses data tersebut. Mereka juga harus transparan mengenai pemanfaatan data tersebut. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 mengklasifikasikan data pribadi menjadi umum dan spesifik. Data spesifik seperti informasi kesehatan jika mencurahkan masalah kesehatan mental atau fisik, atau biometrik jika ada fitur voice atau face recognition, memerlukan perlindungan ekstra. Pasal 2 ayat 2 juga relevan. Undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh individu dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Namun aplikasi DigiFriends sudah melampaui batasan tersebut. Kita sebagai subjek data juga memiliki hak-hak yang jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hak memperoleh informasi, Pasal 5. Kita berhak mengetahui data apa yang dikumpulkan dan tujuannya. Hak mengoreksi ada di Pasal 6, yaitu jika ada data yang keliru. Hak mengakses dan memperoleh salinan dalam Pasal 7 dan 13, yaitu kita dapat meminta salinan data percakapan kita. Hak menarik persetujuan. Di Pasal 9, kita dapat mencabut konsen kapan saja. Hak untuk mengakhiri pemrosesan atau menghapus atau memusnahkan. Ini ada dalam Pasal 8 dan 43-44, yaitu jika kita ingin data kita dihapus. Hak keberatan atas keputusan otomatis. Di Pasal 10, yaitu jika DigiFriends membuat keputusan yang berdampak signifikan. Potensi transfer data lintas batas juga perlu diperhatikan, terlebih jika DigiFriends dikembangkan oleh perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia. Ini menimbulkan isu yang diatur ketat oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal ke-56. Penyedia layanan wajib memastikan negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari Indonesia, atau ada perlindungan memadai yang mengikat. Nah, dalam berdansa dengan DigiFriends, perlu tetap berjiwa manusia. DigiFriends adalah salah satu perwujudan paling nyata dari fenomena androm AI.
di mana kita merasa terhubung secara emosional dengan algoritma. Namun, dengan memahami antropomorfisme terbalik dan menerapkan disiplin mental, kita tidak hanya mampu berinteraksi lebih efisien dengan DigiFriends, tetapi juga melindungi diri dari potensi risiko psikologis dan pelanggaran data pribadi. Inilah seni menaklukkan AI yang sesungguhnya. Sebuah tarian harmonis antara kecerdasan manusia dan kecerdasan artifisial, yang mana kita tetap menjadi penari utamanya, menjaga irama kemanusiaan kita di setiap langkah. Jadi ingatlah ini selalu, akrab boleh, kebablasan jangan dong. Itulah kunci human AI interaction yang sehat.